الدنيا ورسول الإيمانية للإمام صلى الإسلام قطب الدولة إرشاد حبيب عبد الله بن الحداد وصولي وإبراهيم أن الله تقسم برحمة والمغفرة الله يعني درجاته في الجنة ويمقعد علينا ولأولادنا وطلابنا وأحبابنا من بركاتهم ونفاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والآخرة بسر الفاتحة. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وبركتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد حرف كتاب أو كتب يكتب أبد الآبدين أو دهر الداهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وثبت لساني واهد قلبي بجاه النبي وصحبه وآله. قال الإمام حبيب عبد الله بن الحداد ونفعنا به وبعلومه وبعلوم السلف الصالح في الدارين آمين. قال رضي الله عنه رضي الله عنا وعنكم أجمعين. وقال الله تعالى في ذكر إهلاك قوم لوط حين عملوا بالفاحشة وأصروا عليها فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد إلى آخره. أما بعد. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini kita masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehat wal afiat, dengan taufik hidayah serta inayah Allah, kita dikumpulkan di majelis yang penuh mulia, yaitu majelis ilmu dan majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita, mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat dan keberkahan lawan kita semua dan dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum ulun membacakan kitab Nashihud Diniyah, ulun banyak-banyak minta ampun, minta ridha, minta halal lawan pian sabarataan. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Wa qala Allah ta'ala bi dzikri ihlaki qaumi Lut. Dan telah berfirman oleh Allah Ta'ala pada menyebutkan kebinasaan kaum Lut. Hina amilu bil fahisyah, ketika mengerjakan mereka dengan kejahatan. Wa asarru alaiha, dan terus menerus mereka atasnya. Jadi Allah menceritakan bagaimana kebinasaannya kaum Lut dengan sebab senang sama-sama jenis.
atau homo. Jadi dijelaskan Allah di dalam Al-Quran kayak apa Allah membinasakan mereka-mereka tersebut. Falamma jaa amruna, maka manakala telah datang oleh siksaan kami. Amruna perkara, maksudnya siksaannya Allah. Ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan yang di atas itu dibalik akan di bawahnya. Yang di atas artinya apa? Di balik Allah kaum Lut itu. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud, dan kami hujani atasnya kaum Lut akan batu dari tanah yang terbakar yang bertubi-tubi. Dihujani lawan batu. Batu yang terbakar, batu yang panas, dihujani Allah. Nih kaum Lut lah. Jadi dulu di zaman Nabi Lut itu ada namanya kaum Lut. Mereka itu suka jenis sama jenis, laki-laki sama laki-laki, bini-bini Lut di dunia sudah disiksa, apalagi di akhirat. Di dunianya sudah disiksa Allah. Kila tibak ditafsir, dikatakan orang pada sebahagian tafsir-tafsir. Wa ma hiya biba'id minadh-dhalimin alladzina ya'maluna bi'amalihim, dan tidaklah dia siksaan itu dengan jauh daripada orang-orang yang zalim, yang mana mereka itu mengamalkan mereka dengan amalan mereka. Jadi bilainya berterus-terusan lah, ini orang yang berterus-terusan. Artinya inya ini kada bertaubat lawan Allah, berterus-terusan digawinya, maka ajab Allah, siksaan Allah itu parak lawan mereka, kada jauh lah. Di dunia sudah disiksa Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa balagana anna rajulaini kana ya'malani hadhil fahishatal khabithah fi baitin, dan telah sampai akan kami riwayat, kata Habib Abdul Haddad, diceritakan bahwasanya dua orang laki-laki yang adalah mereka mengerjakan keduanya akan ini yang jahat, fahishatal khabisah, yang jahat, yang sangat jahat. Itu perbuatan apa? Homo. Jadi terjadi antara laki-laki dengan laki-laki di dalam rumah, fi baitin, pada rumah. Wa min fawqi sa'fihi hajarun minal hijarah, dan dari atas atapnya itu ada batu daripada batu. Jadi di atas itu ada batu. Allati ursilat ala qaumi Lut,
yang mana batu itu dikirim atas kaum Lut. Jadi terjadi juga mana ada diceritakan dua orang laki-laki yang membuat kejahatan, memperbuat yang kada baik, maka di situ Allah mengirim batu yang menyala. Seperti batu itu dikirimkan kepada kaum Lut. Fakharakal hajarus as-saqfa wa waqa' alaihima fa ahlakahuma. Maka membakar oleh batu akan atap dan terjatuh atas keduanya, dan terjatuh ia batu itu atas keduanya, maka binasa akan keduanya, maka membinasakan ya batu itu akan keduanya. Akhirnya yang berdua lelaki tadi binasa, mati. Jadi pernah ada juga kejadian yang kayak itu lah, artinya di dunia sudah disiksa Allah karena perbuatan yang kayak itu tuh perbuatan yang luar biasa jahatnya dan sangat-sangat jahat perbuatan yang kayak itu. Mudah-mudahan di daerah kita, di tempat kita ini dijauhkan daripada yang demikian itu. Kenapa? Karena siksaannya luar biasa. Di dunia sudah disiksa Allah. Yang mana terjadi antara dua orang laki-laki, maka akhirnya dia binasa. Rumahnya terbakar, orangnya mati. Nah ini memang dikirim Allah seperti kejadian di rumahnya, mungkin rumah-rumah yang lain bisa umpat terbakar gara-gara inya aja lah. Fabalaga dzalika ba'du salaf faqala sadaqallah. Maka telah sampai akan yang demikian itu, maka telah sampai akan oleh yang demikian itu akan sebagian salafus saleh yang berkata ia telah benar oleh Allah. Ujar ulama salaf itu, Allah itu wujur, Allah itu benar. Kalau orang itu berbuat kejahatan yang fatal benar, nah kayak itu, maka disiksa oleh Allah di dunia sudah disiksa. Wa ma hiya minadh-dhalimina biba'id. Dan tidaklah dia siksaan daripada orang-orang zalim itu jauh, kada baparak siksaan itu. Ada tuh siksaannya lah. Nah jadi orang-orang yang zalim itu di dunia sudah disiksa oleh Allah. Salah satunya perbuatan yang keji itu tadi lah. Artinya bujur. Kalau inya salah lawan Allah, zalim, perbuatan yang luar biasa, naudzubillah tsumma naudzubillah, itu di dunianya itu kada jauh parak siksaan itu. Parak ajab itu. Luar biasa. Kayak apa inya nantinya pada akhirat. Lah, di dunia aja sudah disiksa apalagi di akhirat. Wa qala alaihi salatu wassalam akhuku ma akhafu ala ummati amila kauma Lut. Ujar Nabi, aku paling takut sesuatu yang aku paling takut, aku takut sesuatu yang paling aku takuti atas umatku apa? Mengerjakan ia akan seperti kaum Lut. Nah ini Nabi itu takutan benar ya Nabi, umatku itu tagawi seperti gawian kaum Lut. Nah ini itu paling ditakuti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengkhawatirkan benar lah. Nah ini hati-hati ya Allah.
Jadi Nabi itu paling takutan benar umat Sidin terjadi seperti kaum Lut. Karena siksaannya itu luar biasa. Di dunia sudah disiksa Allah, sampai di akhirat. Mungkin kalau kita di sini makin gambarannya itu mungkin jauh Pak, mungkin lah. Tapi kalau mungkin di tempat-tempat yang jauh, di luar negeri apa segalanya, di kota-kota mungkin ada ini. Ya Allah. Nah ini perlu kita jaga anak-anak kita. Ya Allah. Dalam pergaulan-pergaulan bebas itu luar biasa. Ya Allah. Nabi itu mengkhawatirkan umat Sidin itu terjadi yang kayak itu. Karena siksaannya ini yang luar biasa. Di dunia sudah disiksa Allah. Nah ini orang kadang-kadang terjadi ini apa gara-garanya sebabnya? Karena mungkin pergaulannya yang salah lah. Jadi pentingnya pergaulan itu. Penting. Hendaknya kita bergaul, berkawan dengan orang-orang yang soleh. Bakawanlah, bergaulah lawan orang-orang yang baik. Karena kata Habib Salim bin Abdullah Syatiri, berkumpullah kata beliau, duduklah bersama orang-orang saleh, walaupun engkau itu buruk, walaupun engkau itu kada baik, niscaya engkau menjadi baik. Tapi kalau engkau berkumpul sama orang-orang yang buruk, kata beliau, orang yang kada baik, walaupun engkau orang baik, bisa juga tak umpat daripada yang kada baik. Nah ini pentingnya pergaulan kita lah. Pentingnya kita berkumpul sama siapa. Maka hendaknya berkumpullah, bergaullah lawan orang-orang soleh atau orang-orang yang baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la'anallahu sab'atan min khalqihi min fawqi sab'is samawati. Dan langit dilaknat, malaknat. Allah melaknat golongan, 7 golongan dilaknat oleh Allah. Wa raddadal la'natu ala wahidin minhum salasan. Dan maulang dan terulang-ulang oleh laknat atas satu daripada 3 akan 3 kali. Atas salah satu daripada mereka yang 7 itu 3 kali dapat laknat. Ini kan 7 yang dilaknat Allah nih. Ada 7 golongan dilaknat Allah. Tapi yang 7 golongan itu 3 kali dilaknat Allah. Ada 1 golongan tapi 3 kali dilaknat. Berarti tinggal 4 saja lagi. Kenapa? Karena double sudah 3 kali. 1 golongan aja. Tapi double dapat laknat di 3 kali. Wa la'ana kulla wahidin la'natan takfihi. Dan telah melaknat ia Allah akan tiap-tiap satu akan satu laknat mencukupi ya kanan dia. Maka jauh daripada kebaikan. Kalau orang itu jauh daripada kebaikan, jauh ia daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sampai 3 laknat Allah. Nang sabuting kan sakit benar sudah. Amun 3 buting 3 kali Allah maklaknat, berarti 3 kali sakit lagi ini. Apa yang satu itu? Qala, bersabda ia Nabi, mal'unun man amila amala qaumi Lut. Mal'unun man amila amala qaumi Lut. Mal'unun man amila amala qaumi Lut. Nah, ternyata yang 3 laknat Allah Ta'ala ini siapa? Dilaknat orang yang mengerjakan akan amalan kaum Lut. Dilaknat orang yang mengerjakan akan pekerjaan kaum Lut.
Dilaknat orang yang mengerjakan akan amalan kaum Lut. Ternyata nang 3 kali laknat itu orang yang menggawi mengerjakan seperti gawian kaum Lut. Naudzubillah min 3 kali laknat Allah. Nang sekali aja naudzubillah sudahlah, apalagi yang sampai 3 kali ini. Makanya Nabi itu mengkhawatirkan benar kalau ada orang sifatnya seperti gawian kaum Lut. Itu 3 kali dilaknat Allah. Mal'unun man zabaha li ghairillah, dilaknat orang yang menyembelih bagi selain Allah. Inya menyembelih itu bukan karena Allah, ada tujuan. Karena persembahan atau kayak apa? Bukan karena Allah nyembelihnya, itu dilaknat juga. Mal'unun man ata syai'an minal bahaim, dilaknat orang yang mendatangi akan sesuatu daripada binatang. Maksudnya apa? Orang yang menjimak binatang itu dilaknat. Binatang, kucing, kambing misalnya. Nauzubillah min dzalik. Pernah diceritakan ada seorang abid ahli ibadah. Ada seorang ahli ibadah diceritakan. Ahli ibadah tapi kan hendak kawin. Nah ini ahli ibadah kada mau kawin. Dia ahli ibadah tapi kada alim. Nah ini beda lah. Ada abid, ada alim. Ada yang keduanya, alim iya, abid iya. Ada yang ahli ibadah, beribadah terus, tapi orangnya kada alim. Ada juga yang alim, tapi kada ahli ibadah. Ada juga yang keduanya, alim iya, ahli ibadah iya juga. Itu alim sama abid. Beruntung kalau orang ini alim sama abid. Salah satunya Habib Salim bin Abdullah Syatiri itu dikatakan beliau itu apa? Orangnya alim, gelarnya Sultanul Ulama, dan Sidin termasuk orang abid. Apa itu? Ahli ibadah. Luar biasa ahli ibadahnya Sidin. Syekh Habib Salim Syatiri, beliau saking ngamalkan apa ini? Sunatus safar. Sembahyang sunnah hendak bepergian. Padahal itu kan sunnah safar. Kalau biasanya kita sunnah safar ini apa? Anak umrah misalnya kan. Kalau jauh-jauh hanya kan itu ada panduannya kan. Sembahyang sunnah aja, sunnah safar. Itu kan. Padahal kita nang tulak nang parak-parakin disunahkan aja juga sunnah safar. Habib Salim bin Abdullah Syatiri ini kita rancak melihat, bahkan para santri itu melihat Sidin kalau ketika keluar dari rumah motor Sidin itu dihadapkan kiblat. Kenapa? Karena ketika Sidin sampai masuk ke motor, Sidin sembahyang sunnah. Yang sunnah, setelah Sidin sembahyang sunnah, itu motor jalan naik lagi. Karena kalau sembahyang sunnah itu kada apa-apa, kada menghadap kiblat. Yang penting apa? Ketika takbiratul ihram, ya kalau itu boleh. Lawan apa? Orang kada menghadap kiblat itu ketika orang ketika berbuat pulang ke motor, itu pulang. Sembahyang sunat pulang di motor. Nah ini. Bahkan kalau bila bulan Ramadan, Habib Salim itu bulan Ramadan. Itu kalau ditarim bulan Ramadan itu orang tarawih itu rancak. Dan tempatnya beda-beda.
dan jamnya kada sama. Kalau kita kan habis isya tarawih kalau leh sabarataan tuh. Kalau di sana kada. Ada yang habis isya tarawihnya, ada nang jam 9, ada yang jam 10, ada yang jam 12, ada yang jam 2. Kita pilih aja yang mana. Ada Habib Salim yang habis isya sembahyang tarawih juga, karena jam 10 sembahyang tarawih pulang, karena jam 12 sembahyang tarawih pulang, karena yang jam 2 bisa sembahyang tarawih pulang. Nah ini salah satunya adalah sidin itu abid, ahli ibadat. Sampai-sampai dikatakan kalau ketika sidin kada kawal lagi itu para tolabah itu pakai sip tapi bergantian. Karena kan sidin ketika garing itu kada kawal lagi sudah. Artinya kalau hendak berwudu apa segalanya. Jadi bergantian menjaga sidin kalau sidin keperluan ini. Nah, itu abid dan alim. Diceritakan ada abid ahli ibadah tapi kada alim. Dan orangnya kada mau kawin. Nah, lalu ditakuni orang pian tuh ada bisi keledai, himar. Gasana kenapa himar pian itu kada pian guna akan? Kan himar tuh gasana apa? Membawa barang. Ya kalau di sini kadida himar kalau di Arab tuh ada himar. Bawa gasan membawa angkut barang nih. Kenapa himar pian itu kada digunakan? Sayangnya pang, khususnya kan ada gunanya membawa barang ke apakah? Ujar sidin apa nang ahli ibadah itu tadi? Aku jadi kada membawa himar itu karena aku sayang lawan himar tuh. Kenapa gerang jadi sayang? Karena himar tuh bila aku hendak nafsuku maka himar tuh yang ku anu, ujarnya. Nah ini apa? Aja orang kada boleh, itu hukumnya haram. Maka dengan sebab inya karenanya jahilnya, karena kada ahli apa kada tahu, tapi orangnya ahli ibadah, mau ibadahnya luar biasa. Inya dengan niat apa? Sakira ibadahnya anu ja kada mengganggu kan. Kalau orang kawin tuh bisa khawatirnya bisa mengganggu ini dan itu. Jadinya kada kawin, cuma itu bang sudah. Jurang salah nang kayak itu. Kaum Lut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'atun yusbihuna bi ghadabillah wa yamsuna bi sukhtillah. Qultu man hum ya Rasulullah? Ujar Nabi ada 4 macam yang mana berpagi-pagi mereka pada murkanya Allah dan bersori-sori mereka pada murkanya Allah. Aku kata Abi Hurairah, siapa mereka wahai Rasulullah? Bisukan sudah dapat murkanya Allah, kamarian dapat murkanya Allah, pagi sore dapat kemurkaan Allah. Nang bagus tuh pagi dapat ridanya Allah, sore dapat ridanya Allah. Ini bisukan dapat murka Allah, kamarian malam dapat murkanya Allah. Siapa mereka? Qala al-mutasyabbihuna minar rijal bin nisa.
orang yang menyerupai mereka daripada laki-laki dengan perempuan. Wal mutasyabbihatu minan nisa birrijal, dan orang yang menyerupai daripada perempuan dengan laki-laki. Lalakian pakaiannya kayak pakaian bibinian. Nah ini dapat murkanya Allah. Lalakian pakaian seperti pakaian binian, atau bibinian seperti pakaian lakian, sama aja lah. Ini paginya dapat murka Allah, sorry lah. Maksudnya itu pakaian kayak apa? Pakaian lelakian lah, pakai salawar lipis misalkan, pakaian lakian. Kalau itu lah, itu dapat kemurkaan Allah. Begitu juga laki-lakian, lelakian pakai baju distar misalkan. Nah ini hati-hati, paginya dapat laknat Allah, sorenya pun dapat murkanya Allah. Dan juga walladzi ya'til bahimah, dan orang yang mendatangi binatang. Nah ini orang yang mewatak binatang. Walladzi ya'tir rijal, dan orang yang mendatangi akan laki-laki. Nah, ini perbuatan seperti kaum Lut. Wa ma warada bi tahrimiz zina wal liwat wa bi uqubatin murtakibihima katsirun syahirun. Dan sesuatu yang datang pada haramnya berzina dan lewat, dan pada siksaan yang mengerjakan keduanya banyak dan masyhur. Banyak masyhur. Artinya diketahui orang yang menggawi zina itu disiksa Allah. Dan cukuplah engkau wahasbuka bihi kabhan wa tahriman wa nakala. Dan cukuplah engkau dengan keduanya siksaan itu, qabhan, kejelekannya dan haramnya dan hukumannya, marataballahu alaihi ma fid dunya qabla akhirah minal haddi wal uqubah, sesuatu yang menyusun oleh Allah atas keduanya pada di dunia sebelum di akhirat daripada hukuman dan siksaan. Jadi orang menggawi zina liwat itu, ya tadi di dunia sudah dapat siksaan Allah, apalagi di akhirat. Makanya seandainya tagawilah, ayo bertaubat kepada Allah. Mungkin banyak kita taubat kepada Allah, banyak yang minta ampun. Kenapa? Orang yang ini di dunia sudah dapat, sampai di amun inya kada taubat. Tapi kalau sama taubat, diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul ini, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah bulan Rajab. Ar-Rajabu syahrullah. Bulan Rajab ini adalah bulannya Allah. Kata ulama, syahrul istighfar, bulan yang mana minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita memperbanyak daripada membaca istighfar, membaca taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana dianjurkan oleh para ulama. Bacalah pagi dan sore Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Jadi Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali, pagi 70, sore atau malam 70. Dikatakan oleh salafun saleh, orang yang membaca itu maka insya Allah orang itu kulitnya tidak bakalan disentuh daripada api neraka. Jadi dengan berkah daripada bulan Rajab ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah, dukhulul jannah bighairi hisab. Wa ala hadhihi bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.